Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Kita kemarin masuk di syurut al-mu'addil wal jarih. Syarat orang yang memberikan ta'dil dan syarat orang yang memberikan apa? Jarh. Kita sudah ambil ya kemarin ucapan dan pendapat dari jumhur. Kalau jumhur membedakan antara ta'dil dan jarh. Ta'dil mujmal mubham diterima, sementara jarh tidak diterima kecuali apa? Tafsir harus mufassara. Lanjut pendapat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-qawl tsani. Yuqbalul jarhu mubhaman wa la yuqbalu ta'dilu illa mufassaran. Wah, kebalikan ya. Kebalikan dari mayoritas. Diterimanya jar secara mubham dan tidak diterimanya ta'dil kecuali mufassar. Jelas dah? Lawan betul dari pendapat siapa? Jumhur. Jadi jar katanya diterima walaupun mubahama. Tahu mubaham dah? Yang tidak disebutkan sebabnya. Sementara ta'dil tidak diterima kecuali tafsir. Disebutkan sebabnya. Wadzalika lima yali. Demikian itu apa yang berikut ini. Demikian itu karena apa yang berikut ini. Maksudnya dengan alasan berikut. Lima yali dengan alasan berikut. Al-alif. Annal jarha innama yukhadhu min imamin arifin bi asbabil jarhi wat ta'dili. Bahwasannya jar tiada lain diambil dari imam yang mengetahui, dari imam-imam yang arif dengan sebab jarh dan ta'dil. Itu alasan mereka pertama. Jarh itu kan diambil dari imam yang arif terhadap sebab jarh dan ta'dil, sehingga tidak perlu disebutkan sebabnya. Paham kan? Ini kan dari orang yang apa? Arif. Sehingga tidak perlu disebutkan sebabnya. Terus. Walianna asbabat ta'dili liyakthuru at-tasannu'u fiha wa at-tadhahuru biha farubbama sara'a al-mu'addilu ila as-sana'i iktiraran bi zahiril hali. Ini alasannya kenapa ta'dil harus disebutkan sebabnya. Sementara jar tidak perlu. Karena sebab-sebab ta'dil kebanyakan dibuat-buat padanya dan ta'dil itu kadang muncul karena at-tasannu. Hal yang dibuat oleh si yang mau dita'dil. Ya kan? Dia datang berpenampilan bagus, dekat dengan guru. Ya, pokoknya ya ada maunya. Ada maunya. Kadang dia buat-buat sehingga muncul itu ta'dil terus. Dan menampakkannya dengannya. Maka terkadang tadahur, wazan tafa'ul bermakna pura-pura. Tafa'ala maknanya adalah berpura-pura. Maka terkadang al-mu'addil itu tergesa-gesa sehingga memberi pujian karena tertipu dengan nampaknya keadaannya. Nah, dengan yang zahir dari keadaannya. Kadang mu'addil langsung dilihat ini orang bagus. Bagus pemahamannya. Bagus ini dia penampilannya. Ya kan? Langsung dia apa? Kasih pujian. Padahal setelah dapat pujian, selesai. Dia terbang kemana-mana. Saya telah direkomendasi oleh Syekh Fulan. Kan banyak orang begitu. Banyak orang begitu. Kita bilang, jangan pergi dulu. Biasanya kadang orang begitu. Jangan pergi dulu tapi saya direkomendasi sama Ustaz Fulan. Selesai mau pergi apa? Kadang orang cari rekomendasi kepada orang yang tidak kenal dia. Dia ke sana berpenampilan bagus, saya gini-gini. Selesai. Ini masalah. Ini yang mereka sebutkan. Ini alasannya. Karena kadang seorang mu'addil tertipu dengan penampilannya. Terus. Asani al-qawl tsalis la yuqbalani illa mufassiraini. Tidak diterima keduanya kecuali merinci. Nah, kalau ini dia samakan. Jar harus tafsir, ta'dil harus apa? Tafsir. Paham kan? Beda tadi. Kalau ini dua-duanya harus mufassara.
وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل فقد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. Dan demikian itu apa yang telah berlalu dari alasan pensyaratan perincian keduanya terlebih-lebih bersamaan manusia berbeda-beda dalam mengharuskan ta'dil, maka sungguh mu'addil itu mensiqohkan dengan apa yang tidak harus adalah. Tidak mengharuskan. Dengan apa yang tidak mengharuskan al-adalah. Nah, jadi sebenarnya pendapat ini diambil poin dari pendapat pertama, kenapa harus ditafsir kalau jarh. Dan diambil poin dari pendapat kedua, kenapa ta'dil harus ditafsir. Jadi ambil ke alasan pendapat pertama dan pendapat kedua, dia pertengahan. Diambil dari dua pendapat tadi, harus tafsir dua-dua. Alasan tafsir harus ditafsir jar, pendapat pertama. Alasan harus ditafsir ta'dil, pendapat kedua. Itu alasan. Terus. Al-qaulur rabi' yuqbalani mubhamaini. Keduanya diterima secara mubham. Wa dzalika lima taqaddama min ta'lili qubulihima wa in kana mubhamaini. Dan demikian itu apa yang telah berlalu dari alasan diterimanya keduanya walaupun mubham. Ini lagi juga sama dalilnya pendapat pertama dan kedua. Tapi di pendapat pertama dalilnya apa? Diambil yang mana? Ta'dil harus apa? Boleh apa? Mubham. Terus yang pendapat kedua diambil jar, boleh mubham. Jadi sama-sama ini. 2, 3, dan 4 ini adalah sebenarnya berputar pada 1, 2. Berputar pada 1, 2. Terus. Qaulul Hafiz Ibn Hajar. Pendapat kelima. Al-khamis qaulul Hafiz Ibn Hajar. Qabulu ta'dili mubhaman. Wa tafsili fi qabulil jarhi. Qabuli. Wa tafsili fi qabulil jarhi ala nahwi tali. Penerimaan ta'dil secara mubham dan perincian dalam penerimaan jarh di atas contoh berikut. Seperti berikut ini. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar gimana ini? Qabul ta'dil mubhama ini mirip pendapat siapa? Mayoritas. Dan tafsil pada qabul jarh. Kalau qabul jarh dia inilah bedanya dengan pendapat pertama dan pendapat kedua. Sekaligus pertama dan kedua. Kalau ta'dil, mubham diterima. Kalau jar, tafsil. Untuk menerimanya butuh dirinci. Alif, in kana man juriha mujmalan qad wasaqahu ahadun min a'immati hadha sya'ni lam yuqbalil jarhu fihi min ahadin kainan man kana illa mufassaran. Ini dia tafsirnya. Masya Allah, rinciannya bagus ini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau yang dijar itu mujmal secara global. Kalau yang dijar secara mujmal itu adalah salah satu dari a'immah dalam bidang ini yang menguatkannya, telah menguatkannya, tidak diterima jar padanya dari salah satu, dari siapapun, kecuali menafsirkannya, kecuali merincinya. Paham dah? Jadi dia rinci begini. Dilihat dulu. Jika yang dijar dengan jar global tadi, dengan jar tanpa sebab, telah dikuatkan oleh a'immah dalam bidang ini, maka jangan diterima jarnya kecuali tafsir. Jadi orang yang dijar ini dikuatkan. Contoh nyata misalnya, anggaplah kita contoh dekat saja. Ustadzul dijar. Telah dijar oleh Syarabi rahimahullah. Iya kan? Itu terkenal itu. Iya, kecuali antum mungkin tidak tahu. Tapi di masa kita terkenal. Iya, karena ribut kaum muslimin. Tapi waktu itu saya lagi belajar jar wa ta'dil, itu keluar. Saya lagi di Yaman. Lagi belajar jar wa ta'dil. Jadi ini kan ada jar terhadap Ustadzul misalnya. Imam, hadza sya'an. Imam, orang memang dia Syarabi terkenal dengan itu. Cuman kan Ustadzul juga telah ditazkiyah oleh ulama lain.
yang juga tentunya dianggap. Sekarang ada menjar. Sekarang jarnya Syekh Robi mufassar atau mujmal? Begitu. Syekh Robi tiba-tiba keluarkan ucapan, nah, mutalawin, la'ab, kan begitu. Tanpa menyebutkan apa? Sebab. Apakah jar ini? Jadi orang belajar jarh ta'dil, apalagi dia pegang pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak diterima. Karena dia telah dikuatkan oleh banyak ulama. Lebih banyak yang mentazkiyah Ustadzul daripada yang menjar. Ulama yang semuanya dia tazkiyah Ustadzul. Nah, iya. Saya datang waktu itu kebetulan. Dikasih tahu saya datang. Syekh Imam masuk karena kan kita di ma'bar pecah. Gara-gara jar itu. Ya kita ke Syekh Imam, kita ke Syekh Uthman, banyak. Tidak ada menjarnya. Tidak ada yang menjarnya. Di Saudi, tidak ada menjarnya. Satu. Berarti kita butuh apa tafsirnya. Kenapa keluar itu jar? Harus kamu jelaskan kenapa Ustadzul dijar. Kalau kamu mau saya terima. Karena begitu teman-teman di ma'bar, sudah dijar. Kamu harus ambil sikap Ubaid. Kan begitu. Kita dikucilkan. Saya berdebat karena kita sama-sama makan kambing di rumah sebelumnya. Kau bilang begitu. Iya. Kalau kamu punya alasan, saya jar. Kan begitu. Kita sama-sama sudah belajar. Sudah belajar. Harus kamu rinci. Kenapa kamu jar Ustadzul? Kalau kamu tidak bisa datangkan, tidak bisa. Karena begini modalnya. Kalau sudah ada a'imah yang menguatkan, kemudian ada jar mubaham, tidak bisa kita langsung terima telan. Harus kita apa? Cari tahu apa sebabnya kamu jar. Paham tak? Itu kalau kita melihat, kalau ulama hadis kan sudah dirinci. Jadi kalau ada kejadian, ini yang kita sikapnya. Jangan sampai kita termakan orang, boy kan sudah dijar, sudah. Tidak begitu. Nah, demikian pula ulama lain. Misalnya, Ali Hasan Al-Halbi. Sudah meninggal. Nah, iya. Dijar oleh Lajnah Daimah. Disebutkan sebabnya itu. Ada kitabnya, dia salah. Dia bantah kitabnya. Berarti, anggaplah dia dikuatkan, ditaufik oleh Syekh Albani. Kan begitu? Ditaufik oleh Syekh Albani. Sekarang datang yang menjar. Yang menjarnya banyak. Termasuk Lajnah Daimah. Ulama-ulama besar. Kan begitu? Sekarang, kita terima nggak Lajnah Daimah atau tidak? Apakah mereka sebutkan sebabnya? Kan begitu? Dia sebutkan sebabnya. Ya kita harus terima kalau benar sebabnya. Kenapa kita harus ini? Kan ini harus kita pahami baik-baik. Jangan sampai kita... Karena kalau tidak begini, hawa nafsu. Kita setelah itu. Kan hawa nafsu. Guru masa saya jar? Kan begitu. Makanya rata-rata teman-teman kalau kita berdebat. Sampai saat ini teman-teman tidak ada. Kalau sama saya tidak ada bantah. Maksudnya kita tidak saling bantah. Karena kita punya pegangan. Iya. Punya pegangan. Rata-rata sama teman-teman. Rata-rata tidak ada saya bicarakan sama dia. Karena saya sudah kasih tahu baik-baik. Iya. Mereka juga tahu saya punya mauqif. Kita punya pegangan. Sama-sama juga belajar ini jarh ta'dil. Kenapa kamu beda? Kan begitu bentuknya. Antum bisa pahami ini tak? Ini masalah yang harus dipahami. Iya, jadi kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar, lihat, jarh global. Kepada orang yang sudah ditautik oleh a'immah hadzal sya'an. Tidak kita terima kecuali apa? Mufassar. Kecuali dengan disebutkan apa? Sebabnya. Iya kan? Tanpa kita tidak perlu kita pergi bantah Syekh Robi. Jangan. Maksudnya siapa kamu? Kau tanduk gunung? Bukan kita mau bantah. Maksudnya kita anggap gak ini jarh atau tidak. Begitu. Iya kan? Iya, itu masalah. Terus? Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-muallif wa hadha ma'khudun min qawli li'annahu belum tadi. Li'annahu qad sabatat lahu rutbatu thiqati fala yuzahzahu anha illa bi amrin jaliyyin. Masya Allah, bagus sekali. Ini kan perkara yang bagus. Orang-orang sembarang menjar harus baca ini. Dah? Jangan setengah-setengah baca jarh ta'dil selesai. Dah? Ya, harus adil kita. Terus, terjemahkan. Sungguh telah tetap tingkatan sikohnya. Kan telah tetap tingkatan sikohnya. Karena ditazkiyah oleh a'immah. Maka tidak menjauhkan atasnya kecuali dengan perkara yang jali. Yuzahzihu. Tidak boleh kita goyang. Dah? Darinya. Dari ketetapan tadi asalnya tiko.
kecuali dengan perkara yang jali. Kapan itu jali? Kalau disebutkan sebabnya. Itu. Sesuatu itu harus dinampakkan. Sebutkan sebabnya. Iya. وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه ترجيح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. Masya Allah. Dan ini diambil dari ucapan Imam Ahmad. Setiap rajul yang telah tetap adalahnya tidak diterima padanya tarjih salah seorang tajrih salah seorang jarhnya tidak diterima padanya jarhnya salah seorang hingga menjelaskan hal tersebut dengan perkara yang tidak mungkin mengandung kemungkinan kecuali menjahnya. Dah. Jadi ini memang sudah diucapkan oleh siapa? Imam Ahmad rahimahullah. Ini dinukil di Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Di Tahdhibut Tahdhib. Tidak, memang orang itu kan kapan tetap adalahnya tidak diterima jarhnya kecuali dia jelaskan. Kecuali apa dia jelaskan. Terus وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقلوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس. Masya Allah. Dan demikian itu bahwasannya a'immah pada bidang ini mereka tidak mensikoh kecuali mereka tidak mensikohkan kecuali mempertimbangkan keadaannya pada agamanya kemudian pada hadisnya. Kan begitu, agama dulu yang dilihat, kemudian dia lihat hadisnya. Kan dia lihat dulu madhabnya, agamanya apa ini, dia kemana. Jadi tidak selamanya langsung dia sampaikan hadis langsung tiko. Tidak, agama dulu, kemudian setelah itu baru lihat apa hadisnya. Dan mereka meneliti sebagaimana sempantasnya dalam keadaan mereka manusia yang paling sadar. Ya, mereka juga orang yang paling sadar terhadap apa yang mereka ucapkan. Fala yantaqidu hukmu ahadihim illa bi amrin sharihin. Masya Allah. Dah. Nah, maka tidak terurai hukum salah seorang dari mereka kecuali dengan perkara yang jelas. La yuntaqadu hukmu ahadihim. Tidak dibatalkan. Iya, tidak dibatalkan hukum salah seorang dari mereka kecuali dengan perkara yang jelas. Harus tafsir. Paham kan? Kalau mau membatalkan kalamnya siapa? A'immah. Wa in kana man juriha jarhan mubhaman qad khala 'an at-ta'dil qubila fihi al-jarh wa in kana mubhaman idza sadara min imamin 'arifin. Wah, ini kompromi yang bagus kan? Yang kedua, dan kalau yang dijarh dengan jarh yang mubham yang kosong dari ta'dil qubila diterima padanya jarh walaupun adanya mubham, walaupun jarhnya mubham. Apabila muncul dari imam yang arif. Tapi ingat, tetap juga dipersyaratkan dari imam yang paham sebab apa? Jarh wa ta'dil. Jadi dilihat orang yang dijarh ini ternyata kosong dari ta'dil. Memang tidak ada yang menta'dilnya. Tiba-tiba langsung datang apa? Jarhnya yang tidak disebutkan sebabnya. Jarhnya tidak disebutkan apa? Sebabnya. Diterima atau tidak? Diterima. Yang penting itu muncul dari apa? Arif. Imam yang arif. وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. Dan demikian itu karena sang rawi apabila dita'dil maka dia di sisi majhul. Apabila tidak dita'dil maka dia di sisi majhul. Maka beramal dengan ucapan yang menjarh padanya lebih utama daripada ditinggalkan. Baik, Masya Allah. Ini alasannya. Ini alasannya. Demikian itu karena rawi jika tidak dita'dil maka dia fi haizil majhul. Berada di posisi di tempat yang apa? Majhul. Tapi haiz ini lafaz ahli kalam ini ya. Yang digunakan dalam pembahasan sifat Allah. Iya. Berada di tempat, di posisi yang majhul. Ya kan begitu. Orang yang tidak dita'dil berarti majhul kan? Majhul hal.
maka mengamalkan ucapan yang mujarih lebih aula daripada kita tidak mengamalkannya. Wa innama lam yutlab minal mujarrihi tafsiru jarhihi li'annahu Tafsiru, betul. Terus. tafsiru jarhihi li'annahu law fassarahu fakana jarhan ghairu qadihin lamana'at jahalatu hali rawi minal ihtijaji bihi. Dan tiada lain dituntut dari yang menjarh perincian jarhnya, karena kalau ia merinci maka jarhnya tidak cacat. Lamana, maka tertahan majhul halnya rawi dari berijtihad dengannya, berhujjah dengannya. Nah, ini juga perlu ini. Kalau sungguh tiada lain tidak diminta dari yang menjarih itu tafsirnya, tidak perlu kita bilang kalau dia memang tidak ada yang ta'dil, tidak perlu kita minta apa sebabnya. Tidak perlu kita minta. Kenapa? Karena kalau dia rinci juga, maka nanti jarhnya ghair qadih. Jarhnya tidak mencacati, ya kan? Kalau kita harus cari dulu sebabnya. Padahal ini rawi, orang ini tidak ada yang mentaufiknya. Nah, ketika kita cari sebab, dalam waktu cari sebab berarti kan kita nanti tawakuf. Itu kalau si penulis, si penjarih tidak menyebutkan sebabnya, berarti kan kita harus apa? Tawakuf. Wah, berarti kita lagi tidak berdalil, berhujjah dengan hadisnya gara-gara apa? Ini majhul. Dah. Tertahan kita berdalil dengan hadisnya dengan alasan apa? Majhul. Kenapa kita bilang majhul padahal sudah ada menjarahnya? Cuman salahnya adalah tidak menyebutkan apa sebab. Ya kan? Jadi banyak hal yang dimunculkan. Makanya pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar inilah yang dikatakan oleh para ulama, ya yatma'innu ilahil bahid. Seorang yang membahas ya tenang dengan berpegang dengannya. Berpegang dengannya. Iya, walaupun pendapat mayoritas kita pegang, apalagi di sisi ta'aruf. Kalau bertentangan jar wa ta'dil, kalau bertentangan, peganglah pendapat jumhur. Ada menjar, ada yang ta'dil. Pendapat jumhur itu bagus. Nah, bertentangan ada ta'dil, ada yang jar. Maka pendapat jumhur, kalau ta'dilnya mubaham diterima, jarnya tidak diterima kecuali tafsir. Pendapat jumhur. Tapi kalau antum merinci seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, lebih bagus lagi. Kalau lebih tenang kita. Iya, lebih tenang kita. Yaitu ta'dil diterima seperti jumhur. Walaupun tidak disebutkan apa? Sebabnya. Kalau jar, kita tidak katakan mutlak seperti jumhur. Yang mengatakan tidak diterima kecuali harus apa? Tafsir. Tapi kita rinci. Kalau tidak ada mentaufiknya, maka kita tidak terima seperti pendapat jumhur. Kita tidak terima kecuali tafsir. Tapi kalau tidak ada mentaufiknya, makanya jarhnya diterima walaupun apa? Mujmal, mubhama. Jelas kan? Itu dia. Alhamdulillah. Setelah itu, dhabit li talabit tafsiril jarh. Ini juga penting, ini insya Allah kita lanjut lagi besok itu. Insya Allah. Ketentuan untuk meminta tafsir jarh. Iya. Ini ada juga ketentuannya. Iya. Kapan kita minta? Dan sampai kita sembarang. Kita pergi ke Serobi, Syekh. Apa sebabnya? Jadi ada lagi orang. Ada orang, jangan kau minta tafsir. Nah, ada orang harus kamu minta. Nah, ini lagi perlu lagi dilihat. Jadi ada orang memang perlu kita minta. Ada orang tidak perlu memintanya. Nah, ini nanti ada ketentuannya. Iya, kita baca lagi besok. Insyaallah. Sedikit lagi ini kita akan masuk fasal kedua. Iya. Berapa fasal ini kitab? Hah? Berapa fasal dia bilang di pendahuluan? 2 ya? Masya Allah. Kita akan masuk fasal kedua. Dekat, dalam waktu dekat. Tapi di bab pertama.
Setelah itu kan ada lagi bab. Kan ini kitab 3 bab, 3 bab. Alhamdulillah. Subhanallah.